Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin hafizakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini pembahasan tentang usulul Islam, tentang dasar-dasar keislaman. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ma'rifatur rasul, pengetahuan tentang Rasul, yakni tentang Rasulullah SAW. Materi yang pertama dari materi ma'rifatul rasul itu adalah hajatul insani ila rasul, kebutuhan manusia terhadap rasul. Hadirin hafizakumullah, kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alal fitrah, berada dalam keadaan fitrah, sudah memiliki potensi kecenderungan di dalam diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitrah, kecenderungan atau bawaan dari diri manusia adalah yang pertama wujudul khaliq. Fitrah manusia itu adalah mengakui ke ayat ini menjelaskan bahwa manusia bermuara Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Tuhan. Rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyah. Bahkan ini minta persaksiannya, wa asyhadahum ala anfusihim, ditanya alastu bi rabbikum. Kita semua Bapak Ibu sekalian di alam ruh ditanya alastu bi rabbikum,
bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, kita menjawab, bala syahidna. Benar, syahidna, kami bersaksi. Nah, kemudian Allah menegaskan dalam ayat ini, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini disampaikan kepada kalian, berita tentang persaksian ini, antakulu yaumal qiyamah, agar nanti kalian di hari kiamat tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak tahu tentang hal ini. Kami nggak tahu bahwa kami ini sudah bersaksi. Nah, ini kita dikasih tahu. Kita tidak ingat ya di alam ruh karena memang beda alam gitu. Ya. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au taqulu, atau jangan sampai kalian itu nanti mengatakan di hari akhirat, innama asyraka abauna min qablu, sesungguhnya orang tua kami sudah berbuat musyrik, kami ini hanya ikut mereka saja menjadi orang musyrik. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami ini hanya keturunan mereka, kami ini musyrik karena ikut mereka aja gitu. Beralasan seperti itu. Nanti ada orang-orang musyrikin itu mengatakan, afatuhlikuna bima fa'ala mubtilun, apakah kami akan disiksa ya Allah gara-gara orang-orang musyrik? Kami ini musyrik karena orang tua kami musyrik. Nah, jangan sampai kita berkata seperti itu, karena pada dasarnya manusia itu secara fitrahnya yang kedua, ibadatul khaliq. Ini fitrah manusia. Bawaannya manusia itu, kalau beribadah kepada Sang Pencipta. Ini fitrah manusia, mengakui eksistensi atau keberadaan pencipta, beribadah kepada pencipta, dan hidup yang teratur. Nah, wa ta'ala, agar manusia ini tidak rusak fitrahnya, maka membutuhkan arahan, membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satan. Oleh karena itu, karena Rahman Rahimnya Allah ribu nabi dan rasul. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, 25 nabi dan rasul. Sampai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu adalah
nabi rasul kepadanya. Hanya saja ada yang diberitakan di dalam Al-Quran atau diberitakan di dalam hadis Rasulullah SAW, tetapi ada juga nabi-nabi, rasul-rasul yang namanya tidak diberitakan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat keempat, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Bisa jadi di wilayah Nusantara dulu gitu. Dulu sebelum ada catatan-catatan sejarah, bisa jadi pernah ada nabi atau rasul yang diutus ke sini. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Makanya ada mungkin Bapak Ibu membaca di Nusantara ini agama yang disebut dengan Kapitayan, itu agama monoteistik atau agama itu jadi sebelum ada Hindu, sebelum ada Buddha itu ada agama namanya agama bisa jadi bahwa yang jelas kepada setiap umat karena inti ajarannya sama, tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul agar manusia tetap dalam fitrahnya yang lurus. Ya. Diutus Rasul itu agar benar-benar mereka itu mengetahui, ya, mengenal, memahami tentang Al-Khaliq, tentang penciptanya. Ma'rifatul Khaliq. Jangan sampai manusia ini disesatkan oleh iblis, oleh syaitan, sehingga menyimpang dari fitrahnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka tetap memahami bahwa Tuhan yang harus disembahnya itu adalah Allah yang memiliki sifat-sifat, memiliki keagungan, ya, yang senantiasa memberikan kepada manusia ini rizki, ya, memberikan kepada mereka petunjuk, bimbingan melalui para nabi dan rasul. Ya. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung itu adalah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ini yang diajarkan oleh para rasul. Ya. Khaliqu kulli syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Fa'buduhu, maka beribadahlah kepadanya. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia adalah pemelihara atas segala sesuatu. Jadi pertama, Rasul itu membimbing manusia untuk ma'rifatul khaliq, untuk mengenal Tuhannya. Dan yang kedua, manusia itu Rasul itu
mengajarkan kepada manusia jalan hidup, minhajul hayah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangkan di hadapan manusia untuk membimbing kita umat di akhir zaman ini agar meniti siratal mustaqim. Yani tiap sholat membaca Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah itu ada ucapan kita, permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada yani Islam. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Ikuti jalan Islam itu, jangan ikut yang lain. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Jangan kamu ikut agama-agama yang lain. Jangan kamu ikut aturan-aturan yang lain. Jangan ikut hukum-hukum yang lain. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti semua itu. Karena apa? Fatafarraqu bikum an sabili. Agama-agama yang lain, hukum-hukum yang lain, aturan-aturan hidup yang lain, hukum-hukum yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, itu akan mencerai-beraikan, memisahkan kalian dari jalannya, dari jalan Allah, dari agama Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang seperti itu, wassakum bihi, aku perintahkan, aku wasiatkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian berhati-hati, agar kalian ini waspada. Ya, la'allakum tattaqun. Nah, ini minhajul hayah. Jadi Rasulullah SAW itu, seluruh nabi, seluruh rasul itu, terutama Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama untuk ma'rifatul khaliq, untuk mengenalkan, untuk menyampaikan pengetahuan, menjaga ya pemahaman manusia agar benar-benar mengenal kepada Tuhannya. Dan yang kedua adalah minhajul hayah, mengajarkan kepada mereka pedoman hidup yang benar ya, pedoman hidup yang benar. Jangan sampai manusia itu tercerai-berai. Nah, ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini diceritakan, hadis riwayat Muslim. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika sedang bersama para sahabat membuat sebuah garis ya, dengan kayu gitu ya, di tanah. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khattan, dengan sebuah garis. Thumma qala, lalu kata beliau, hadza, nah membuat garis ya seperti ini kurang lebih ya. Kata Rasulullah, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Thumma, kemudian kata sahabat, khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah itu membuat garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis lurus tersebut ya. Kemudian summa Rasulullah membuat
jalan-jalan selain jalan Allah. Yazidu mutafarriqatun ala, yang di setiap syaitan ia jalan-jalan itu. Kemudian tadi ini yang lu mau ikuti jalan yang lurus itu, jalan Islam itu. Tapi yang subul jangan ikut membawa ke neraka gitu. Fatafarraqa bikum an sabili, akan mencerai-beraikan sekuler, ya, mengikuti jalan-jalan lain selain jalan Islam. Islam ini adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini di haji wada. Ayat ini diturunkan ketika haji wada. Haji terakhir Rasulullah, haji perpisahan. Rasulullah banyak menyampaikan nasihat-nasihat, dan diantaranya, ya, selain nasihat-nasihat disampaikan, turun wahyu, ya, turun wahyu yang menegaskan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Al-yauma, pada hari ini, yakni pada hari haji, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Ini deklarasi, ya, deklarasi kesempurnaan Islam. Ini deklarasi peneguhan tentang bahwa Islam ini agama yang sudah sempurna, begitu ajarannya, ya, sudah sempurna ajarannya. Oleh karena itu, Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bagaimana kalau kita milih selain Islam? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat orang yang mengikuti din, agama, sistem hidup, manhaj yang lain selain manhaj Islam, sah, yakni dengan mengikuti syariat Allah. Dalam beribadah itu kita tidak boleh mengikuti apa yang kita inginkan. Saya ingin subuh 3 rakaat, duhur saya ingin 2 rakaat, ya nggak bisa ngatur sendiri gitu, ya. Saum, saya mah saumnya
sampai duhur, ya. Nggak bisa, ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka itu punya punya Tuhan-Tuhan lain yang mensyariatkan, ya, syara'u lahum minad din, menetapkan syariat-syariat, aturan-aturan dari agama ini, malam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak ada kaitannya dengan agama, gitu. Nah, ini orang-orang musyrikin dulu bikin aturan-aturan. Ibadah itu begini. Siapa yang mau tawaf dengan bertelanjang? Orang-orang musyrik melakukan penyembahan kepada berhala. Kemudian ada aturan tidak boleh menghalalkan ini, mengharamkan ini, dan lain sebagainya, yang tidak ada keterangannya sama sekali. Dari mana kalian dapat itu, aturan-aturan itu? Ya. Ayo kita kembali kepada agama ini, agama Islam ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka. Tapi mereka mengatakan hasbunallah wajadna alaihi abana. Sudahlah, cukup apa yang sudah diajarkan oleh abana, oleh bapak-bapak kami, oleh nenek moyang kami. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah ada Tuhan, kali mereka ini punya Tuhan yang lain yang menetapkan syariat kepada mereka? Malam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah, ya. Tidak berpijak kepada apa yang diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Rasul. Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusia bagaimana al-ibadatus shahihah, bagaimana ibadah yang benar, manhaj ibadah yang benar seperti apa. Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha, siapa yang ahdatha, membuat hal yang baru, fi amrina, dalam urusan agama yang sudah ditetapkan, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain sudah ditetapkan, tapi kemudian kita bikin yang baru. Tadi seperti contohnya, kata para pensyarah hadis ini, ya, itu menyatakan bahwa misalnya wudhu, ya, sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lain itu yang dia dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nggak boleh kemudian kita membuat cara wudhu yang baru, cara sholat yang baru, cukup dengan eling saja. Yang penting itu eling, nggak bisa. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, yang tidak berasal dari agama, fa huwa raddun, maka ini tertolak. Termasuk di dalamnya ini orang yang mensyarahkan, para ulama yang mensyarahkan di sini, termasuk bukan hanya dalam hal tata cara ibadah, kaifiat ibadah saja, tetapi juga di dalamnya berkaitan dengan membuat hal yang baru dalam hukum. Ini saya pernah menyampaikan, ya, di pembahasan sebelumnya pernah juga dibahas ini. Misalnya apa? Saya ceritakan lagi, ya, untuk mengingatkan. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki berzina dengan tuannya, ya, dengan tuannya. Jadi dia bekerja sebagai karyawan, dia kemudian berzina dengan tuannya. Setelah itu si tuannya yang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa istrinya sudah berzina dengan karyawannya. Nah, ketika mendengar bahwa sudah tahu dalam Islam hukuman bagi orang yang berzina itu adalah hukum rajam bagi yang sudah menikah. Hukum rajam, dilempari batu sampai meninggal, sampai mati. Maka si ibu karena kasih sayangnya mendatangi kepada si suami yang mengadukan, ya, yang mengadukan itu.
kemudian mencoba untuk melakukan negosiasi. Udah, kita bikin kesepakatan aja. Kamu mencabut laporan kamu, dan saya akan memberikan sebagai kompensasinya, saya akan memberikan 100 ekor kambing, kemudian memberikan 1 hamba sahaya perempuan. Bagaimana? Deal? Deal. Setuju. Akhirnya 2 orang ini menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah berbicara, bermusyawarah, dan kami sudah memutuskan bahwa dia ini akan mencabut laporannya, sehingga sudah selesai ya Rasulullah. Urusannya sudah selesai. Kata Rasulullah, budak wanita dan kambing yang sudah kamu berikan itu harus dikembalikan kepada kamu, dan hukum harus tetap ditegakkan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang membuat hal-hal baru di dalam agama, ma laysa minhu, yang bukan berasal dari agama, yang dari aturan Al-Quran, bukan berasal dari aturan hadis Rasulullah SAW, bahwa radd, maka dia tertolak. Hukum-hukum yang diada-adakan oleh manusia yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, itu pun termasuk ahdath, muhdats, sesuatu yang diada-adakan, yang tertolak. Jadi jangan kita ini memahami hadis ini, jangan ini berkaitan dengan ibadah saja, bukan, tapi juga berkaitan dengan hukum-hukum sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat ini manusia merasa tenang gitu, santai saja, tidak melaksanakan aturan-aturan ini. Ya, dalam urusan agama, dalam urusan maksudnya dalam urusan ibadah, kaifiat ibadah, kita sering sampai gontok-gontokan gitu. Ini yang sesuai dengan sunnah ini. Tapi dalam urusan hukum kita sering santai-santai, padahal Rasulullah menolak. Kalau sebuah pengaduan sudah disampaikan kepada Rasulullah, kepada mahkamah syariat, ya, ketika Rasulullah sudah disampaikan, ya harus ditegakkan, nggak bisa dibatalkan. Kalau sudah dihadapkan kepada hak. Nah, hadirin yang Allah, jadi inilah pentingnya atau kebutuhan kita terhadap Rasulullah SAW, atau kebutuhan manusia terhadap Rasulullah SAW, bahwa diutus Rasul itu adalah untuk menjaga fitrah manusia, ya, mengakui wujudul Khaliq, ibadatul Khaliq, beribadah kepada Al-Khaliq, kemudian al-hayatul munawwarah, menjaga fitrah manusia. Ya, adanya hidayah Rasul, adanya bimbingan dari Rasulullah SAW, dari Rasul adalah agar mereka ma'rifatul Khaliq, kemudian mengenal Al-Khaliq, kemudian mengajarkan kepada mereka minhajul hayat, agar kemudian manusia itu melaksanakan ibadah dengan benar. Hadirin Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini semakin meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum